Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami dari mata kuliah Teori Pembangunan. Sebelumnya bisa dilihat di belakang saya, ini adalah anggota dari kelompok 3. Dalam materi ini, kami akan menjelaskan perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan, serta kami akan menjelaskan parameter atau indikator pembangunan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Niputya Mastasya Prajana Pratistita. Di sini saya akan menjelaskan terkait pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Jadi, secara sederhananya, pertumbuhan ekonomi bisa diartikan sebagai peningkatan jumlah uang yang dihasilkan dari semua barang dan jasa yang dibuat dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Jadi, jika semakin banyak barang yang diproduksi dan semakin banyak jasa yang digunakan oleh masyarakat, maka bisa dikatakan ekonomi negara tersebut sedang tumbuh. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga bisa diukur dengan melihat seberapa banyak transaksi bisnis yang sedang terjadi. Nah, transaksi bisnis ini mencakup berbagai hal, seperti penjualan produk di pasar, pembelian rumah atau mobil, hingga layanan jasa, seperti perbankan dan transportasi. Semakin banyak transaksi bisnis yang terjadi, maka semakin tinggi aktivitas ekonomi dalam suatu negara. Nah, untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi, para ahli menggunakan ukuran tertentu. Salah satunya adalah produk domestik bruto atau PDB dan gross national product atau GNP. PDB ini mengukur jumlah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara, baik oleh perusahaan lokal maupun asing selama periode tertentu. Sedangkan GNP sedikit berbeda dengan PDB. GNP menghitung nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara tersebut, baik yang berada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Nah, kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi bukan hanya sekadar angka di laporan keuangan negara, tetapi benar-benar berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Jika ekonomi tumbuh, maka masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan meningkat, dan daya beli pun naik, sehingga kesejahteraan secara umum ikut membaik. Pembangunan ekonomi berbeda dengan peningkatan ekonomi. Pembangunan ekonomi atau economic development adalah proses yang lebih kompleks dan juga multidimensional. Jika mengacu pada definisinya, pembangunan ekonomi ini mencakup peningkatan pendapatan total dan per kapita serta perbaikan dalam segi kesehatan, kesejahteraan, dan juga pendidikan masyarakat. Ini juga melibatkan kemajuan teknologi yang mana hal ini dapat meningkatkan volume produksi. Nah, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau Human Development Index sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi diharapkan mampu menghasilkan peningkatan dalam IPM yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan dan juga pendapatan. Nah, proses dari pembangunan ekonomi ini melibatkan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi serta pemerataan pendapatan. Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi kuantitatif, tetapi juga pada perbaikan kualitatif dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya saya Miftahur Rahmi dan teman saya Rivalina akan memaparkan materi terkait apa saja sih parameter-parameter perkembangan pembangunan di suatu negara. Yang pertama ada the creation of job opportunities atau penciptaan peluang kerja. Nah, jadi jumlah dan kualitas lapangan kerja yang tersedia mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara. Semakin banyak peluang kerja yang layak dan semakin rendah tingkat pengangguran, itu berarti kesejahteraan masyarakat di negara tersebut sangat positif. Yang kedua ada kemajuan teknologi. Jadi, inovasi dan adopsi teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi suatu negara, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan daya saing nasional di pasar global atau pasar internasional. Yang ketiga, standard of living atau taraf hidup. Jadi, taraf hidup ini merupakan indikator kualitas hidup masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan fasilitas dasar lainnya. Jadi, negara dengan taraf hidup yang tinggi umumnya memiliki kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Yang keempat, living condition.
Kondisi kehidupan berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan keamanan yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan keamanan hidup di suatu negara. Kondisi kehidupan juga mencakup ketimpangan sosial dan akses terhadap layanan dasar. Dan yang kelima, per capita income. Pendapatan per kapita merupakan ukuran rata-rata pendapatan individu di suatu negara. Nah, ini sering digunakan sebagai indikator ekonomi untuk menilai kemakmuran dari suatu negara tersebut. Lalu parameter pembangunan berikutnya itu ada kualitas hidup. Nah, kualitas hidup ini itu bisa dibilang mengacu kepada seberapa jauh sih kesejahteraan masyarakat di negara tersebut, seberapa bahagia mereka dan seberapa sehat mereka gitu. Kualitas hidup ini itu erat kaitannya dengan yang namanya itu IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Yang dimana indeks pembangunan manusia ini melihat 3 aspek utama di dalam negara untuk mengukur sejauh mana pembangunan negara tersebut gitu. Yang pertama itu ada aspek terhadap kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup masyarakat di negara tersebut, angka kematian bayinya yang dilihat, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya itu ada aspek terhadap pendidikan yang dilihat dari angka literasi lah dalam masyarakat di negara tersebut gitu. Lalu yang berikutnya itu ada aspek terhadap standar hidup yang dilihat di sana itu ada seberapa besar sih pendapatan per kapita masyarakat di negara tersebut gitu. Yang dimana ini tuh tolak ukur lah, 3 tolak ukur untuk menentukan kualitas hidup di negara tersebut yang bisa menyimpulkan sejauh mana pembangunan di negara yang diukur itu. Lalu berikutnya itu parameter berikutnya itu ada peningkatan kebutuhan harga diri. Nah, kebutuhan harga diri ini dalam konteks pembangunan itu bisa dibilang mengacu pada pemberdayaan individu lah dalam masyarakat, kayak seperti meningkatkan akses terhadap pendidikan, juga meningkatkan kesempatan ekonomi mereka dan lain sebagainya. Bisa dibilang tolak ukurnya itu jika individu itu bisa merasa dihargai dan bahkan bisa merasa memiliki kesempatan berkembang lebih baik, itu yang menjadi tolak ukur pembangunan di negara tersebut dari parameter ini gitu. Lalu berikutnya itu ada GDP. Nah, ini parameter berikutnya itu ada GDP atau produk domestik bruto ya, PDB. Nah, PDB ini itu adalah ukuran total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Nah, bisa dibilang PDB ini itu sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara yang nantinya bisa membuat kesimpulan terhadap kesejahteraan masyarakat di negara tersebut gitu. Jadi yang dilihat itu daya beli masyarakat gitu, yang pastinya mencerminkan kesejahteraan tadi. Nah, ini juga jadi parameter penting lah untuk mengukur sejauh mana sih pembangunan di negara tersebut, sebaik apa pembangunan di negara tersebut. Lalu itu berikutnya, parameter berikutnya yaitu ada perkembangan industri dan infrastruktur, yang tentu saja ini merupakan parameter penting lah untuk melihat pembangunan di negara tersebut gitu. Misalkan pertaniannya udah sebaik apa, manufakturnya udah sebaik apa, pelabuhannya, jalannya, dan lain sebagainya gitu. Ini juga penting. Selanjutnya, mari kita bahas tentang parameter internasional. Dalam pembangunan, suatu negara tidak hanya bergantung pada faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai parameter internasional. Parameter internasional terdiri dari beberapa parameter yang mempengaruhi proses pembangunan suatu negara. Berikut contoh beberapa parameter internasional yang mempengaruhi proses pembangunan suatu negara. Yang pertama ada pendapatan per kapita, yang kedua struktur ekonomi, ketiga urbanisasi, selanjutnya ada tingkat tabungan, selanjutnya ada indeks kualitas hidup, dan yang terakhir ada indeks pembangunan manusia. Mari kita bahas satu persatu secara lebih rinci terkait seluruh parameter internasional. Yang pertama, yaitu pendapatan per kapita. Perlu teman-teman ketahui, pendapatan per kapita adalah salah satu indikator paling umum untuk mengukur kemakmuran suatu negara.
Semakin tinggi pendapatan per kapitanya, semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan per kapita mencerminkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu populasi. Dengan tingginya tingkat pendapatan, maka masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan membeli barang-barang yang lebih mewah. Hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap pembangunan, seperti peningkatan konsumsi, yang dimana pendapatan per kapita yang tinggi dapat meningkatkan konsumsi domestik yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pendapatan per kapita juga dapat meningkatkan jumlah tabungan dan investasi, baik dalam bentuk investasi pribadi maupun investasi publik. Selanjutnya, terdapat struktur ekonomi. Struktur ekonomi merujuk pada komposisi sektor ekonomi dalam suatu negara, seperti pertanian, industri, jasa, dan lain-lain. Perubahan struktural dalam pembangunan melibatkan pergeseran dari sektor-sektor subsisten ke sektor modern yang lebih produktif. Dengan memiliki struktur ekonomi yang beragam, suatu negara dapat mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonominya. Sektor-sektor tersebut sangat mempengaruhi dalam pembangunan suatu negara karena dapat menciptakan pertumbuhan produktivitas yang dimana sektor industri dan jasa biasanya memiliki produktivitas yang lebih tinggi daripada sektor pertanian, sehingga hal tersebut yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, diversifikasi ekonomi juga dapat mengurangi adanya tumpang tindih dalam sektor. Karena dengan adanya diversifikasi ekonomi, peran masing-masing sektor dapat terbagi secara rata. Dapat teman-teman lihat pada gambar yang memberikan contoh struktur ekonomi yang ada di Indonesia. Dan sektor-sektor tersebut membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara dengan menciptakan lapangan usaha bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ada urbanisasi. Perlu teman-teman ketahui, urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pencarian pekerjaan, pendidikan, dan pencarian fasilitas hidup yang lebih baik di kota. Urbanisasi berpengaruh pada pembangunan suatu negara karena dapat menciptakan adanya peningkatan produktivitas dan menciptakan beberapa tantangan-tantangan sosial. Peningkatan produktivitas disebabkan karena kota-kota seringkali menawarkan pekerjaan yang lebih produktif dan beragam, sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Urbanisasi juga menimbulkan tantangan seperti kekurangnya perumahan, terjadinya kemacetan lalu lintas, dan tekanan pada infrastruktur kota. Selanjutnya, ada tingkat tabungan. Tingkat tabungan adalah proporsi pendapatan yang disimpan dan tidak dikonsumsi. Tabungan penting karena dapat digunakan sebagai sumber investasi dalam berbagai proyek-proyek pembangunan. Dengan tabungan yang tinggi, negara dapat meningkatkan investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan pendidikan. Hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu juga, tabungan berfungsi sebagai cadangan untuk menghadapi krisis ekonomi maupun fluktuasi pasar yang akan terjadi. Dapat teman-teman lihat pada gambar yang di bawah, tingkat tabungan Indonesia
dapat dikatakan relatif tinggi, yang dimana tingkat tabungan bruto Indonesia pada Desember 2024 adalah 35%. Dan pertumbuhan simpanan masyarakat Indonesia paling tinggi terjadi pada masa pandemi COVID-19, yaitu sekitar 10,9% pada tahun 2020 dan 12% pada 2021. Parameter selanjutnya yaitu indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup mencakup berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan keamanan. Indeks ini memberikan gambaran tentang seberapa baik atau seberapa kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduknya dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dengan adanya indeks kualitas hidup yang tinggi, berarti menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang lebih baik. Untuk menyederhanakan dan juga untuk memudahkan kita dalam memahami parameter-parameter pembangunan yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat mengklasifikasikan parameter-parameter tersebut ke dalam 4 sektor. Yang pertama, sektor sosial. Dalam sektor sosial, pembangunan berpusat pada peningkatan kualitas hidup melalui bidang kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Indikator utamanya meliputi indeks pembangunan manusia atau yang biasa disingkat dengan IPM, tingkat harapan hidup dan juga kematian, tingkat literasi, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Contohnya yaitu angka kematian bayi yang menurun, meningkatnya partisipasi sekolah, dan upaya untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang. Lalu sektor yang kedua ada sektor ekonomi, yang mana sektor ini berfokus pada pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan melalui indikator seperti produk domestik bruto atau yang biasa disingkat dengan PDB, inflasi, tingkat pengangguran, serta investasi asing untuk mengukur ketimpangan ekonomi suatu negara. Contohnya, laju pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan foreign direct investment yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi suatu negara. Lalu sektor yang ketiga ada sektor lingkungan. Sektor ini berkaitan dengan kualitas sumber daya udara, air, maupun tanah yang berada di suatu negara dan menjadi salah satu fokus utama dalam parameter pembangunan berkelanjutan dengan indikator-indikator seperti tingkat emisi karbon, laju deforestasi, dan pemanfaatan energi terbarukan. Contohnya dalam sektor ini adalah perbaikan kualitas udara, pelestarian hutan, serta pengelolaan polusi air untuk memastikan bahwa kelestarian alam dapat terus berlangsung bagi generasi mendatang. Lalu yang terakhir ada sektor politik. Sektor ini memegang peran kunci dalam menciptakan tata kelola politik yang baik, partisipasi publik, dan stabilitas nasional, di mana indikatornya mencakup tingkat korupsi, kebebasan pers, dan juga partisipasi pemilu. Contohnya adalah indeks demokrasi yang meningkat, perlindungan hak asasi manusia, dan juga efektivitas pemerintahan dalam menjalankan kebijakan mereka. Jadi, keempat sektor ini memiliki hubungan yang saling terkait untuk menciptakan sebuah kelanjutan dan juga pertumbuhan suatu negara yang berkelanjutan. After our short explanations about the concept of economic growth and economic development in detail, we can see that while these terms are often used interchangeably since they have distinct meanings and implications, economic growth primarily focuses on increasing a country's output of goods and services, usually measured by GDP. However, as the previous presentations have explained, growth alone does not always lead to improvements in people's quality of life. Economic development, on the other hand, goes beyond just numbers and statistics. It includes social progress, better living standards, improved education and healthcare, and reduce inequality. A country can experience economic growth without true development if the benefits are not distributed fairly among its people.
Therefore, while economic growth is a necessary condition for economic development, it is not enough on its own, because true development requires policies and initiatives that ensure that growth leads to sustainable improvements in the well-being of all members of society. Simply, I could say that economic growth does not always lead to development, but economic development will always include growth. Baik, sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga pemaparan materi presentasi dari kelompok kami ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.